bersama saya dan Hai. Pada bulan Desember tahun 2010, segerombolan polisi mengobrak-abrik dagangan Muhammad Bouazizi, seorang pedagang sayur kaki lima, karena tidak punya izin. Merasa tidak terima dengan kesewenang-wenangan polisi, Muhammad Bouazizi melakukan protes dengan membakar dirinya sendiri hingga tewas. Aksi Muhammad Bouazizi membuat kemarahan publik kepada pemerintahan semakin memuncak. Demonstrasi dan aksi protes menyebar ke seluruh belahan Tunisia dan mengakibatkan runtuhnya rezim otoriter Zine El Abidine Ben Ali yang telah berkuasa selama 20 tahun. Gelombang protes dengan cepat menyebar ke negara tetangga, terutama lewat sosial media. Mereka terinspirasi dari Tunisia yang berhasil menuntut demokrasi dan menumbangkan rezim otoriter. Orang Mesir, orang Bahrain, orang Libya, orang Suriah, orang Yaman dan negara MENA lainnya melakukan protes serupa kepada pemerintahannya dan berhasil menggulingkan 4 rezim yang berkuasa. Aksi ini juga menuntun beberapa negara ke dalam perang saudara yang berkepanjangan. Peristiwa ini disebut dengan Arab Spring. Apa itu? Selamat datang di Tunisia. Hari itu cerah di tahun 2010 di mana sedang terjadi kelesuan ekonomi, pengangguran yang tinggi, pemerintahan korup, kemiskinan, standar hidup yang buruk, dan rezim yang sewenang-wenang. Pada bulan Desember 2010, Muhammad Bouazizi membakar dirinya sendiri hingga tewas sebagai protes terhadap polisi yang sewenang-wenang atas dagangannya. Kematian Bouazizi dianggap sebagai pengorbanan oleh masyarakat Tunisia dan memantik kemarahan yang selama ini mereka pendam. Masyarakat Tunisia melakukan protes yang disebut dengan gerakan Jasmine Revolution. Gerakan ini menyebar ke seluruh Tunisia dan gelombang protes semakin tinggi. Pemerintah Tunisia pun mengambil langkah pencegahan menggunakan kekerasan untuk menghentikan protes dan juga menawarkan solusi politik dan konsesi ekonomi. Namun gelombang protes tak bisa dibendung dan akhirnya membuat Presiden Tunisia Zine El Abidine Ben Ali mengundurkan diri pada Januari 2011. Protes pun menyebar dengan cepat ke negara tetangga Tunisia. Penduduk Mesir pada bulan Januari 2011 menyelenggarakan protes besar-besaran di Tahrir Square, Kairo. Massa menuntut turun pemerintahan otoriter dan mendorong reformasi demokrasi. Pemerintah Mesir mencoba menghentikan aksi ini, namun protes semakin menjadi-jadi hingga dalam beberapa hari Presiden Mesir Hosni Mubarak mengundurkan diri tepatnya pada tanggal 11 Februari 2011 setelah 30 tahun berkuasa di Mesir. Didorong oleh suksesnya aksi protes di Tunisia dan Mesir, aksi protes menyebar ke negara Yaman, Bahrain, Libya, dan Suriah dari akhir Januari hingga Maret 2011. Namun di sini terjadi pertikaian berdarah-darah berkepanjangan antara kelompok penguasa dan oposisi. Di Yaman, protes dimulai pada akhir Januari 2011 yang menuntut mundur Presiden Ali Abdullah Saleh oleh kelompok pro-demokrasi. Pemerintah berusaha menghentikan protes dengan bernegosiasi dengan kelompok demonstran, namun negosiasi antara pemrotes dan rezim gagal, membuat loyalis dan oposisi terlibat dalam bentrok. Pada November 2011, akhirnya Ali Abdullah Saleh melepaskan jabatannya setelah 22 tahun berkuasa. Di Bahrain, protes reformasi dan politik meluas pada pertengahan Februari 2011, namun aksi ini diwarnai oleh kekerasan oleh pihak keamanan yang dibantu oleh tentara Saudi dan Uni Emirat Arab. Namun tidak terjadi penggulingan rezim di Bahrain. Di Libya, protes juga menyebar dengan sangat cepat pada pertengahan Februari 2011 yang menuntut mundur Presiden Muammar al-Gaddafi. Protes ini dengan cepat berubah menjadi pemberontakan bersenjata. Kelompok pemberontak akhirnya menguasai Tripoli dan Muammar al-Gaddafi dibunuh pada Oktober 2011 setelah 42 tahun berkuasa. Setelah tergulingnya al-Gaddafi, Libya terlibat perang saudara yang berkepanjangan hingga saat ini. Di Suriah, protes pecah pada pertengahan Maret 2011 dan menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad. Rezim al-Assad merespon itu secara brutal. Kericuhan ini pun berlangsung hingga bertahun-tahun lamanya, dan dari sini pula lahirnya kelompok militan ISIS yang menuntut kekhalifahan.
Bashar al-Assad masih berkuasa hingga sekarang dan ISIS membunuh ribuan orang dan menyebar ketakutan di negeri Suriah, dan penduduk Suriah pun berbondong-bondong berimigrasi ke negara-negara Eropa. Gerakan Arab Spring juga menyebar ke negara MENA lainnya, namun perubahannya tidak terlalu signifikan. Arab Spring yang dipantik pada akhir 2010 dan mulai memanas di 2011 membuat 4 negara tumbang, yaitu Presiden Tunisia Zain el-Abidin bin Ali, Presiden Libya Muammar al-Gaddafi, Presiden Mesir Hosni Mubarak, dan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Arab Spring juga menyisakan perang saudara yang berkelanjutan di beberapa negara MENA yang mengakibatkan instabilitas politik, sosial, dan ekonomi. Perang ideologi Sunni Syiah juga terus berlangsung dan makin menegangkan hingga saat ini. Kelompok radikal ekstremis juga berkembang subur di beberapa negara, ditambah korban sipil terus berjatuhan hingga detik ini. Arab Spring yang pecah pada 2010-2011 juga berperan besar atas masalah imigran Timur Tengah dewasa ini. Okay, thank you guys for watching. See you later.